Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najwa Jainal dengan NPM 0227231123. Di sini saya akan mempresentasikan proposal dengan judul analisis penerapan blockchain dalam sistem akuntansi keuangan. Studi eksploratif pada startup teknologi di Indonesia. Bab 1, latar belakang. Dalam beberapa tahun terakhir, lanskap akuntansi keuangan mengalami transformasi digital yang signifikan seiring dengan meningkatnya pemanfaatan teknologi informasi. Salah satu inovasi teknologi yang mencuat adalah blockchain. Blockchain sendiri adalah sebuah sistem pencatatan digital terdesentralisasi yang mampu menciptakan transparansi dan keamanan dalam transaksi keuangan. Blockchain berperan penting dalam mendorong efisiensi operasional dan peningkatan keandalan data akuntansi, terutama bagi startup teknologi yang memiliki kebutuhan tinggi terhadap fleksibilitas dan otomatisasi sistem keuangan. Namun, adopsi teknologi ini di Indonesia masih menghadapi tantangan struktural seperti infrastruktur digital yang belum merata dan keterbatasan regulasi. Selain itu, kehadiran teknologi blockchain memberikan peluang untuk menciptakan sistem akuntansi triple entry atau yang menawarkan keunggulan dibanding sistem pembukuan ganda tradisional. Triple entry menjanjikan integritas data yang lebih tinggi, pengurangan potensi kecurangan, serta peningkatan kemampuan pelacakan transaksi. Akan tetapi, belum adanya standar hukum dan mekanisme penerapan yang teruji di pasar domestik menjadi penghambat utama dalam pengintegrasian sistem ini di lingkungan startup Indonesia. Terdapat sejumlah penelitian yang mendukung penuh penerapan blockchain dalam sistem akuntansi keuangan, terutama karena kemampuannya menciptakan transparansi dan efisiensi. Teknologi ini dianggap mampu menyelesaikan banyak kelemahan dalam sistem akuntansi tradisional seperti potensi manipulasi data dan keterlambatan pelaporan. Namun terdapat pula pandangan yang berbeda yang mengkritisi adopsi blockchain karena kompleksitas teknologinya. Beberapa studi menyoroti tantangan implementasi seperti biaya tinggi, kebutuhan akan perubahan sistem IT secara menyeluruh, serta kesenjangan keterampilan SDM. Pendekatan ini menekankan bahwa tidak semua entitas siap secara teknis dan budaya untuk mengadopsi teknologi baru yang disruptif. Dengan demikian, terdapat dinamika hasil penelitian yang memperlihatkan baik potensi besar maupun hambatan fundamental dari penerapan blockchain dalam akuntansi keuangan. Pola ini menunjukkan bahwa pendekatan kontekstual dan adaptif sangat diperlukan dalam studi-studi selanjutnya, khususnya untuk menjawab tantangan unik di pasar negara berkembang seperti Indonesia. Penerapan blockchain dalam sistem akuntansi keuangan telah menjadi topik yang mendapat perhatian besar dalam literatur internasional dalam satu dekade terakhir. Banyak studi telah mengeksplorasi potensi blockchain untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan integritas data akuntansi. Namun, sebagian besar studi tersebut berfokus pada konteks perusahaan besar atau institusi keuangan di negara maju, sehingga masih terdapat kekosongan dalam literatur mengenai penerapannya di lingkungan startup teknologi di negara berkembang seperti Indonesia. Kesenjangan ini semakin jelas ketika melihat bahwa literatur yang membahas akuntansi berbasis blockchain di Indonesia masih bersifat konseptual dan belum banyak mengkaji aspek praktis di lapangan. Sementara beberapa studi lokal telah membahas kesiapan organisasi dan potensi blockchain untuk crowdfunding atau audit digital. Belum ada pendekatan eksploratif yang menyeluruh pada ekosistem startup digital Indonesia. Hal ini menjadi indikasi kuat bahwa penelitian lebih lanjut diperlukan untuk memahami dinamika implementasi secara empiris.
Selain itu, pendekatan teoritis seperti akuntansi triple entry dan kontrak cerdas masih jarang dikaji secara simultan dalam satu kerangka analisis komprehensif. Sebagian besar studi hanya menyoroti satu aspek seperti pelaporan keuangan atau keamanan data tanpa memperhatikan interaksi antara subsistem dalam sistem akuntansi startup secara keseluruhan. Dengan demikian dibutuhkan kerangka kerja analisis baru yang lebih holistik untuk mengevaluasi peran blockchain dalam menciptakan sistem akuntansi yang adaptif. Keunikan dari penelitian ini juga terletak pada fokusnya terhadap startup teknologi Indonesia yang beroperasi dalam ekosistem digital yang terus berkembang, namun belum mapan. Karakteristik ini memberikan ruang untuk mengeksplorasi interaksi antara teknologi dan kebutuhan bisnis yang dinamis, yang berbeda dengan konteks perusahaan mapan yang lebih rigid dalam struktur dan proses keuangan mereka. Hal ini membuka peluang besar bagi penelitian ini untuk menawarkan kontribusi baru terhadap pemahaman akademi dan kebijakan publik. Dengan menggabungkan pendekatan eksploratif dan partisipatif, penelitian ini menawarkan kebaruan atau novelty dalam membangun pengetahuan praktik, hambatan, serta potensi pengembangan blockchain dalam sistem akuntansi keuangan startup. Penelitian ini diharapkan mampu menjadi dasar dalam menyusun strategi nasional dan kerangka kerja regulatif untuk mendorong adopsi teknologi blockchain di sektor startup dan UMKM Indonesia di masa depan. Next, rumusan masalah atau fokus penelitian ini adalah bagaimana pengalaman subjektif pelaku startup teknologi di Indonesia dalam menerapkan teknologi blockchain dalam sistem akuntansi keuangan. Yang kedua, ada apa saja faktor yang memengaruhi persepsi dan penerimaan terhadap sistem akuntansi berbasis blockchain di kalangan startup teknologi. Dan yang ketiga, bagaimana makna yang dikonstruksi oleh pelaku startup terhadap penggunaan blockchain dalam konteks efisiensi, transparansi, dan pelaporan keuangan. Yang terakhir, apa saja tantangan dan peluang yang dihadapi startup dalam proses adopsi teknologi blockchain pada sistem akuntansi mereka. Next. Tujuan dari penelitian ini yang pertama menggali pengalaman subjektif pelaku startup teknologi dalam menerapkan teknologi blockchain dalam sistem akuntansi keuangan. Yang kedua, mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi penerimaan dan persepsi terhadap sistem akuntansi berbasis blockchain. Yang ketiga, menginterpretasikan makna yang dibentuk oleh pelaku startup terhadap penggunaan teknologi blockchain dalam proses keuangan. Keempat, ada menganalisis tantangan serta peluang yang muncul dalam proses adopsi sistem akuntansi berbasis blockchain di sektor startup teknologi di Indonesia. Next. Selanjutnya, manfaat dari penelitian ini adalah penelitian ini memberikan kontribusi pada pengembangan literatur fenomenologi dalam konteks akuntansi keuangan, khususnya pada pemaknaan penggunaan teknologi blockchain di sektor startup. Yang kedua, penelitian ini memberikan pemahaman kontekstual kepada para pelaku startup, pengembangan teknologi dan akuntan profesional mengenai dinamika adopsi blockchain dalam akuntansi keuangan. Dan yang ketiga, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pembuat kebijakan dan otoritas terkait dalam merumuskan kebijakan dan regulasi mengenai penerapan. Dan yang terakhir, penelitian ini dapat memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap sistem keuangan berbasis teknologi, sekaligus mendorong pertumbuhan startup teknologi berbasis inovasi akuntansi digital. Selanjutnya, landasan teori. Di sini saya memakai pendekatan fenomenologi.
Fenomenologi merupakan pendekatan kualitatif yang bertujuan untuk memahami makna pengalaman hidup dari perspektif individu yang mengalaminya. Dalam konteks penelitian akuntansi keuangan, metode ini digunakan untuk menggali persepsi, sikap, dan pemaknaan para pelaku usaha atau profesional terhadap suatu fenomena, seperti adopsi teknologi blockchain. Pendekatan ini sesuai untuk memahami dimensi subjektif yang tidak bisa dijelaskan hanya melalui data kuantitatif. Fenomenologi tidak hanya mencatat fakta, tetapi juga menginterpretasi makna dan nilai dari setiap pengalaman sosial yang diteliti. Konsep utama fenomenologi bertumpu pada pemahaman terhadap life experience atau pengalaman yang dialami secara langsung oleh individu atau kelompok. Dalam konteks penerapan blockchain, pengalaman pengguna, praktisi, dan pengembangan sistem akuntansi menjadi fokus utama. Pendekatan ini digunakan untuk menggali makna personal maupun profesional terhadap perubahan sistem akuntansi konvensional menuju teknologi desentralisasi. Dengan demikian, fenomenologi membantu mengeksplorasi kompleksitas sosial, teknologi, dan organisasi yang muncul akibat adopsi blockchain. Fenomenologi juga memperhatikan konsep approach, yaitu upaya peneliti menangguhkan asumsi atau prasangka terhadap fenomena yang diteliti. Pendekatan ini sangat penting dalam memahami motivasi startup teknologi dalam memilih sistem akuntansi berbasis blockchain. Peneliti berusaha memahami secara mendalam alasan-alasan yang bersifat subjektif yang mendasari pengambilan keputusan oleh pelaku usaha. Melalui proses ini, interpretasi yang lebih autentik dapat dibangun. Dengan demikian, teori fenomenologi memberikan kerangka analisis yang relevan untuk menggali dinamika adopsi blockchain dari perspektif pelaku bisnis di sektor startup. Hal ini memungkinkan peneliti tidak hanya fokus pada efisiensi sistem, tetapi juga nilai-nilai, persepsi risiko, dan kepercayaan terhadap teknologi baru yang terbentuk melalui pengalaman langsung. Next. Beberapa penelitian terdahulu menunjukkan bahwa pendekatan fenomenologi mampu menggali secara mendalam pengalaman para praktisi akuntansi dalam beradaptasi dengan sistem berbasis blockchain. Misalnya, penelitian yang dilakukan oleh Talha tahun 2024 dan Mustika tahun 2024 yang menyoroti peran penting persepsi pribadi, kepercayaan, dan dinamika budaya organisasi dalam keberhasilan adopsi teknologi. Penelitian lainnya dilakukan oleh Bai tahun 2024 dan Kirali tahun 2019 yang mengungkap aspek etis perubahan peran profesional serta tantangan pemahaman terhadap smart contract dan sistem triple entry. Dan penelitian lainnya dilakukan oleh Belova tahun 2020 mengungkapkan interpretatif dalam proses audit berbasis blockchain. Next. Metodologi penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan fenomenologi untuk menggali secara mendalam pengalaman subjektif para pelaku startup teknologi dalam menerapkan teknologi blockchain dalam sistem akuntansi keuangan. Pendekatan ini sangat relevan untuk mengungkap makna dan nilai-nilai yang dibentuk oleh individu dari pengalaman langsung mereka terhadap suatu fenomena sosial atau teknologi. Penelitian fenomenologi menekankan pada pemahaman life experience yang tidak dapat diukur secara kuantitatif, tetapi dapat memberikan wawasan kontekstual dan kaya akan makna. Studi ini menggunakan fenomenologi hermeneutik, yakni pendekatan yang menekankan pada interpretasi makna dari pengalaman partisipan melalui dialog dan refleksi. Peneliti akan terlibat aktif dalam proses penggalian
data dan interpretasi narasi sehingga memungkinkan terciptanya pemahaman yang mendalam dan kontekstual. Hermeneutik dipilih karena relevan untuk mengungkap proses adaptasi dan refleksi terhadap pengalaman yang kompleks seperti transformasi sistem akuntansi. Selanjutnya, teknik pengumpulan data fenomenologi. Pengumpulan data dalam penelitian fenomenologi sangat bergantung pada kedalaman interaksi antara peneliti dan partisipan. Metode utama yang digunakan adalah wawancara mendalam yang bersifat semi terstruktur dan terbuka untuk mengeksplorasi pengalaman pribadi partisipan. Pendekatan ini memungkinkan partisipan mengekspresikan pengalaman mereka secara bebas, termasuk persepsi mereka terhadap penerapan blockchain dalam sistem akuntansi. Selain wawancara, teknik observasi partisipatif juga dapat digunakan untuk melengkapi data utama. Observasi dilakukan dalam konteks kerja sehari-hari partisipan seperti penggunaan sistem akuntansi, interaksi dengan teknologi, dan pengambilan keputusan keuangan berbasis blockchain. Teknik ini memberikan konteks tambahan yang memperkaya interpretasi wawancara dan membantu triangulasi data. Penggunaan catatan lapangan dan refleksi peneliti merupakan bagian integral dari teknik pengumpulan data dalam fenomenologi. Selama proses wawancara dan observasi, peneliti mencatat ekspresi nonverbal, nada suara, serta dinamika sosial yang muncul dalam interaksi dengan partisipan. Catatan ini kemudian digunakan sebagai bahan interpretasi dalam tahap analisis data. Selanjutnya ada dokumen pendukung, di mana dokumen pendukung seperti laporan keuangan internal, sistem pelaporan berbasis blockchain, dan panduan penggunaan sistem juga menjadi sumber data sekunder yang relevan. Analisis terhadap dokumen ini memberikan pemahaman tambahan mengenai konteks dan struktur teknologi yang digunakan dalam sistem akuntansi startup. Informasi ini juga digunakan untuk memperkuat narasi pengalaman dari partisipan. Di sini ada 4 langkah menganalisis data. Yang pertama, identifikasi satu makna. Peneliti mencari pola keterkaitan serta kontras antara satu pengalaman dengan lainnya untuk membentuk struktur tematik awal. Proses ini dilakukan dengan mempertimbangkan konteks narasi dan latar belakang partisipan. Tema-tema tersebut menjadi dasar interpretasi fenomenologis lebih lanjut. Peneliti kemudian menyusun deskripsi tekstual. Berdasarkan hasil temuan tema-tema pengalaman partisipan, deskripsi ini menggambarkan apa yang dialami oleh partisipan terkait penerapan blockchain dalam akuntansi keuangan. Tujuan dari langkah ini adalah menyajikan narasi yang jujur dan apa adanya berdasarkan pengalaman nyata tanpa interpretasi tambahan. Selanjutnya dilakukan deskripsi struktural yang menjelaskan bagaimana pengalaman tersebut terjadi. Peneliti menafsirkan konteks, dinamika sosial, dan lingkungan yang membentuk pengalaman tersebut. Proses ini bersifat interpretatif dan mencerminkan pemahaman peneliti terhadap pengalaman dalam kerangka makna yang lebih luas. Deskripsi struktural melengkapi analisis tekstual dalam membentuk pemahaman menyeluruh. Tahapan akhir dalam analisis adalah penyusunan sintesis esensial yang merangkum inti makna dari semua pengalaman yang dikaji. Sintesis ini merupakan gabungan dari temuan tekstual dan struktural yang telah diinterpretasi dalam kerangka fenomenologis. Hasil dari tahap ini berupa pemahaman utuh mengenai esensi dari pengalaman partisipan dalam menerapkan blockchain
dalam sistem akuntansi keuangan. Sekian presentasi kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh sudah.